Swastiastu. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nikoma Prabisadeni. Saya dari kelas 12 IPA 3. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi fisika mengenai prinsip kerja generator. Sebelum itu, saya akan menjelaskan generator tersebut terlebih dahulu. Generator atau dinamo adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Generator digunakan dalam pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air, panas bumi, dan pembakaran gas. Besar gaya listrik induksi pada generator bisa kita rumuskan sebagai berikut. Nah, dengan gaya listrik sama dengan gaya gerak maksimum dikali sin omega T, yang mana GGL maksimum tersebut bisa kita cari dengan N jumlah lilitan kumparan dikali dengan B induksi magnet dikali A luas kumparan dan dikali dengan omega, yaitu kecepatan sudut. Sementara itu, omega tersebut bisa kita pecah nilainya atau bisa menggantinya dengan 2V dikali M jika omega tersebut tidak diketahui pada soal. Langsung saja kita ke prinsip kerja generator. Seperti yang kita lihat di gambar, generator listrik tersebut pada dasarnya gaya gerak listrik atau GGL diperoleh dari memanfaatkan perubahan medan magnet. Sumber buat mendapatkan energi kinetik atau gerak tersebut bermacam-macam. Misalkan saja dari kincir angin, generator pembangkit di waduk sampai mesin-mesin yang berbahan bakar diesel. Terus, gimana sih proses kerja potensi energi gerak ini jadi energi listrik? Nah, jadi hal elektron didapatkan dengan adanya perubahan medan magnet dan yang berperan buat bisa mengubah langsung jadi energi listrik adalah strip ring yang ada pada generator listrik yang bentuknya berupa cincin bulat dan ada 2 buah pada generator listrik. Pada generator AC, slip ring berbentuk cincin penuh, sedangkan pada generator motor DC ini berbentuk cincin belah. Cincin tersebut terhubung ke brush atau sikat dan bisa langsung menghasilkan arus listrik saat ada gerakan medan magnetnya. Di semua jenis generator seperti ini, arus yang dihasilkan yaitu alternating current atau arus bolak-balik AC. Seperti contoh gambar cara kerja generator listrik tersebut. Nah, tentunya arus listrik yang dihasilkan yaitu arus AC dengan bentuk gelombang listrik sinus. Gelombang sinus atau sinusoidal yaitu gelombang tegangan dalam bentuk arus bolak-balik AC. PLN sendiri sebagai penyedia jasa listrik memakai tegangan sinusoidal buat mendistribusikan listrik ke rumah-rumah warga. Lalu, mengapa AC disebut arus bolak-balik? Nah, karena memang dibentuk oleh muatan listrik positif dan negatif secara konstan bergantian positif dan negatifnya. Jadi, medan magnet yang berada di generator akan menghasilkan sebuah medan magnet yang berasal dari kutub utara magnet menuju kutub selatan magnet. Nah, medan magnet tersebut yang dihasilkan akan menembus kumparan dan menghasilkan flux magnet. Flux magnet merupakan banyaknya garis-garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Berdasarkan hukum Faraday, jika terjadi perubahan flux magnet terhadap waktu, maka akan timbul gaya gerak listrik. Perubahan flux magnet disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, perubahan besar medan magnet. Yang kedua, besar perubahan luas penapa yang ditembus oleh medan magnet. Dan yang ketiga, besarnya sudut antara garis medan magnet dan garis magma bidang. Perubahan flux magnet pada generator disebabkan oleh alasan nomor 3, yaitu generator dapat menghasilkan GGL yang menjadi sumber tegangan arus listrik. Berdasarkan energi listrik yang dihasilkan generator, dibedakan menjadi generator AC atau tegangan bolak-balik dan generator DC atau searah. Perbedaan generator AC dan DC yaitu kedua generator ini mempunyai konstruksi yang sama persis, tapi ada sedikit perbedaan pada area ujungnya, tepatnya pada koneksi atau kumparan dengan kabel output. Pada kumparan generator sederhana, ada 2 buah kabel yang fungsinya sebagai kabel positif dan kabel negatif. Generator AC ini memakai 2 buah slip ring yang dibongkar ke masing-masing ujung kumparan. Desain seperti ini membuat kedua ujung kumparan gak saling bersentuhan. Jadi, saat kumparan berputar maka akan muncul aliran yang arus bolak-balik karena sesuai dengan kaidah Flemingnya, gerakan pada satu sisi kumparan akan naik turun saat berputar. Hal inilah yang menyebabkan ujung kumparan bisa bertindak sebagai positif dan bertindak sebagai ujung negatifnya. Pada generator AC, mempunyai sebuah kumparan dengan 2 buah ujung positif dan negatif, tapi gak ada slip ringnya, melainkan ada 2 buah beras yang berada pada bagian kiri dan kanannya.
Beras ini bertindak sebagai beras positif karena pada sisi ini arus yang mengalir cuma searah, sedangkan pada beras kedua ini bertindak sebagai beras negatif. Bedanya dengan generator AC, kedua ujung komparan secara bergantian akan menyentuh kedua beras. Jadi, aliran arus negatif dan positif akan dipisahkan oleh kedua beras ini. Jadi timbul aliran listrik searah. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai prinsip kerja generator. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi.